Berikutnya graf bipartit. Graf G yang himpunan verteksnya dikelompokkan menjadi dua himpunan bagian, yaitu himpunan verteks V1 dan himpunan verteks V2, sedemikian sehingga setiap sisi dalam G menghubungkan sebuah verteks di V1 ke sebuah verteks di V2. Nah, graf yang demikian disebut dengan graf bipartit dan dinyatakan dengan graf G V1, V2. Artinya adalah graf G ini menghubungkan setiap verteks yang ada di V1 dengan verteks yang ada di V2. Dan setiap pasang verteks dalam graf bipartit itu tidak boleh saling bertetangga jika pasangan verteks tersebut berada di dalam himpunan yang sama. Misal, di sini kan ada dua buah himpunan verteks, yaitu himpunan V1 dan himpunan verteks V2. Jadi V1 ini isinya adalah titik-titik ya, V2 isinya adalah titik-titik atau verteks-verteks. Nah, verteks-verteks di dalam himpunan V1 tidak boleh saling bertetangga. Begitu juga himpunan verteks-verteks di dalam V2 tidak boleh saling bertetangga. Yang boleh saling bertetangga itu adalah sembarang himpunan verteks di V1 ke himpunan verteks di V2 atau sebaliknya. Nah, contohnya ini. Di sini asumsikanlah yang saya lingkarin ini atau yang berwarna hitam ini sebagai himpunan verteks V1, kemudian yang verteksnya tidak diisi dengan tidak diisi ini sebagai himpunan verteks V2. Oke, maka graf ini disebut dengan graf bipartit. Kenapa? Karena himpunan verteks dalam V1 ini tidak saling bertetangga, tidak ada garis kan ya yang menghubungkan langsung verteks ini dengan verteks ini. Begitu juga di dalam himpunan verteks V2 tidak ada verteks yang saling bertetangga, tidak ada sisi terhubung langsung dari verteks ini ke sini, dari sini ke sini, ataupun dari sini ke sini. Yang ada adalah sisi-sisi yang menghubungkan himpunan anggota di V1 ke anggota di V2. Maka graf yang demikian disebut dengan graf bipartit. Dengan catatan bahwa setiap di sini setiap verteks di V1 itu harus terhubung dengan ini. Oke. Yang ini pokoknya harus terhubung dengan V2. Yang ini ke sini, yang ini ke sini. Kemudian dari sini ke sini boleh, kemudian dari sini ke sini ada sisi ganda. Oke. Nah, itu disebut dengan graf bipartit. Nah, ada yang disebut dengan graf bipartit lengkap atau complete bipartit graph, yaitu jika setiap pasang verteks V1 itu bertetangga dengan setiap pasang verteks di V2. Maka graf itu disebut dengan graf lengkap. Graf bipartit lengkap. Nah, kalau di sini kenapa dia bukan graf bipartit lengkap? Karena kita perhatikan bahwa verteks ini itu dia hanya bertetangga dengan verteks ini dan ini saja. Seandainya verteks ini juga bertetangga dengan ini, kemudian ini juga bertetangga dengan ini. Kalau ini kan sejauh ini kan adanya hanya bertetangga dengan verteks ini dan ini saja nih. Nah, seandainya setiap pasang verteks di sini, setiap verteks di V1 bertetangga dengan setiap verteks di V2, maka disebut dengan graf bipartit lengkap. Namun tidak boleh ada syarat, tidak boleh ada sisi ganda. Contohnya ini. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menganalisa sendiri apakah graf itu merupakan graf bipartit lengkap atau tidak. Kalau di sini misalnya kalau kita mau menuliskan apakah ini graf bipartit, itu dulu deh pertanyaannya. Nah, kita bisa ngakalin kalau kita mengambil misalnya himpunan verteksnya seperti ini V1, kemudian ini V2. Apakah kita bisa mengatakan dia graf bipartit? Oke, dari sini terhubung ke V2. Dari sini tidak terhubung ke sini, tidak masalah. Dari sini tidak terhubung ke sini. Oke. Namun, perhatikan bahwa verteks ini terhubung dengan verteks lainnya yang berada di dalam himpunan ini. Dia terhubung ke sini. Oke. Jadi, pengelompokan himpunan verteks yang begini membuat dia seolah-olah bukan merupakan graf bipartit lengkap. Nah, caranya adalah perhatikan verteks-verteks yang tidak saling bertetangga langsung. Dalam hal ini, verteks ini itu kan tetangganya adalah ini, dan ini, ya. Verteks ini bertetangga dengan ini, dan ini. Karena mereka saling bertetangga, maka kita pisahkan dia dari himpunan. Jadi, asumsikanlah ini sebagai himpunan yang pertama, yang kemudian yang saya kotakin ini sebagai himpunan verteks yang kedua. Nah, kita lihat himpunan verteks ini bisa masuk kemana.
Nah, vertex ini bisa masuk ke himpunan yang dilingkarin ini atau yang dikotain. Nah, ini dia bertetangga dengan vertex ini, bertetangga dengan vertex yang berwarna hitam, bertetangga juga langsung dengan vertex yang berwarna hitam ini. Oleh karena itu dia masuk ke himpunan V1 yang saya lingkari. Nah, dengan cara yang sama untuk ini. Tidak ada ikannya yang vertex, perhatikan sekarang kalau yang kita amati vertex-vertex yang berwarna hitam dan yang berwarna putih. Jadi asumsikanlah vertex yang tidak terisi ini sebagai himpunan V1 dan vertex yang berisi warna hitam ini sebagai himpunan vertex V2. Nah, perhatikan bahwa himpunan di V1 ini, yaitu titik ini, titik ini, titik ini tidak ada yang saling bertetangga kan ya. Ini tidak terhubung dengan ini, tidak terhubung dengan ini, tidak terhubung dengan ini. Intinya adalah mereka tidak saling bertetangga. Begitu juga himpunan vertex V2, mereka juga tidak ada yang saling bertetangga. Nah, namun himpunan vertex yang ini, yaitu yang vertex yang tidak diisi ini, mereka bertetangga dengan vertex yang di V2 ini semuanya. Kan ada 3 buah vertex di V2, ada 3 buah vertex juga di V1. Ini bertetangga dengan ini, bertetangga dengan ini, bertetangga dengan ini. Begitu juga ini bertetangga dengan yang hitam, bertetangga dengan yang hitam, bertetangga dengan yang hitam. Yang ini juga bertetangga dengan yang hitam ini, bertetangga dengan hitam ini, bertetangga dengan yang hitam ini. Dengan demikian graf ini adalah graf bipartit. Kemudian apakah dia masuk kategori graf bipartit lengkap? Iya, karena setiap vertex yang ada di himpunan V1 itu bertetangga dengan himpunan vertex yang ada di V2, atau setiap vertex yang berwarna putih atau yang tidak diisi ini bertetangga dengan setiap vertex yang berwarna hitam. Nah, graf ini merupakan disebut dengan graf bipartit lengkap yang dinotasikan dengan K33. Artinya adalah himpunan vertex yang pertama adalah sebanyak 3 buah vertex dan himpunan vertex di V2 adalah sebanyak 3 buah vertex. Dan ini merupakan graf Kuratowski juga, yaitu coba bisa dilihat bahwa ini bisa juga ditulis menjadi seperti ini. Anggaplah ini sebagai vertex yang lingkarannya tidak diisi tadi. Kemudian yang ini adalah vertex yang lingkarannya diisi. Nah, ini merupakan graf bipartit dengan himpunan V1-nya sebanyak 3 buah vertex dan himpunan vertex keduanya adalah sebanyak 3 buah vertex juga. Oke, nah ini. Kemudian ini juga merupakan graf bipartit lengkap dengan banyaknya himpunan vertex di V1 adalah 4 dan banyaknya himpunan vertex di V2 adalah 3. Jadi yang ini sebagai V1-nya, kemudian ini sebagai himpunan vertex yang keduanya. Antara vertex yang berwarna hitam tidak ada yang saling bertetangga. Begitu juga antar vertex yang tidak diisi lingkarannya ini tidak ada yang saling bertetangga. Namun, setiap vertex yang berwarna hitam ini bertetangga dengan setiap vertex yang tidak diisi ini. Coba lihat, ini bertetangga dengan ini, bertetangga juga dengan ini, bertetangga juga dengan ini. Vertex ini bertetangga dengan ini, bertetangga juga dengan ini, bertetangga juga dengan ini. Vertex ini bertetangga dengan ini, bertetangga juga dengan ini, dan seterusnya ya. Nah, contoh masalah yang dinyatakan dengan graf bipartit adalah masalah utilitas, yaitu misalkan ada 4 buah rumah, let's say rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, dan rumah keempat. Masing-masing rumah tersebut dihubungkan dengan 3 buah utilitas, yaitu air, kemudian gas, dan listrik. Nah, maka kita bisa menggambarkan hubungan antara 4 buah rumah ini dengan 3 buah utilitas ini dengan graf bipartit. Contohnya adalah dengan graf seperti ini, graf bipartit lengkap ini. Yaitu anggap ini sebagai H1, rumah 1, ini sebagai rumah 2, ini sebagai rumah 3, ini sebagai rumah ke-4. Kemudian yang ini sebagai air, ini sebagai gas, dan ini sebagai listrik. Nah, setiap rumah ini terhubung dengan air, dengan gas, dengan listrik melalui entah pipa atau kabel dan sebagainya. Begitu juga rumah kedua terhubung dengan air, gas, dan listrik. Begitu seterusnya. Oke, nah pertanyaannya adalah apakah graf lengkap K2 dan K3 merupakan graf bipartit atau tidak? Nah, tolong diidentifikasi.